kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari Angkatan Bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik.
Putra dari Raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan Besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, Cina menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar Cina melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, Cina menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir berjanji untuk menindak tegas media asing dan semua yang merekam kegembiraan atas serangan Iran. Tindakan Israel ini dilakukan untuk menutupi kekalahan dalam perang melawan Iran. Seperti diketahui bahwa rudal-rudal Iran mampu menembus Iron Dome hingga banyak kota hancur dan korban berjatuhan. Ben-Gvir berdalih bahwa media asing membahayakan nyawa dengan menyiarkan lokasi dampak rudal, sehingga memungkinkan mereka yang meluncurkan proyektil untuk melakukan tembakan dengan lebih baik. Ben-Gvir langsung menghubungi Shin Bet terkait masalah tersebut dan memutuskan agar polisi juga ikut menindak tegas aktivitas itu. Sebelumnya, polisi dan pejabat Kementerian Komunikasi Israel juga telah turun ke lapangan untuk melacak sumber yang diduga siaran media Al Jazeera di wilayah Haifa. Para fotografer dan reporter di tempat kejadian pun diperiksa. Ternyata mereka bukanlah reporter Al Jazeera atau Al Mayadin sehingga tetap diizinkan merekam selama tidak melanggar peraturan sensor. Pasalnya, dua media itu berafiliasi dengan Hizbullah dan dilarang oleh Knesset memberitakan apapun soal perang Israel-Hamas dengan alasan keamanan nasional. سماء مدينة حيفا شاهدنا عشرات الصواريخ الاعتراضية والإيرانية التي فجرت بسماء هذه المنطقة بشكل مباشر. صافرات الإنذار قد دوت لمدة 3 دقائق من الصواريخ الإيرانية. الرشقة الأولى كانت في ساعات نهار هذا اليوم، وكانت هذه المرة الأولى التي المنطقة الحديث عنها التي قد ربما سقط. מצולם במצלמת גוף, וגם הוא עכשיו החבר פה מצלם. רק אני אשמח שלא תצלם, כי בסוף הטלפון יכול להיות אצלי בתחנת אישית. אבל אני לא יכול, אסור לי. אתה מתעד כרגע אירוע משטרתי, וזה יכול לשמש כראיה למשטרת... Iron Dome Israel diduga dihack alias diretas setelah kekacauan terjadi di Tel Aviv. Laporan Irna menjelaskan rudal Israel justru menyerang negara mereka sendiri dalam keadaan kacau. Rekaman seorang warga Israel juga menunjukkan sejumlah besar rudal Iran berhasil melewati Iron Dome tanpa gangguan dan menghantam target di darat. Diketahui Iran meluncurkan drone dan rudal-rudal mereka hingga menyebabkan jutaan warga Israel berlindung di tempat perlindungan bawah tanah. Serangan ini untuk membalas aksi Israel yang mulai menyerang wilayah Iran pada Jumat 13 Juni malam. Dalam serangan Israel tersebut, pejabat tinggi militer Iran terbunuh serta warga sipil lainnya. Sejak hari
Kali itu, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, langsung menunjuk komandan militer baru dan mengancam akan membalas Israel. Tak lama setelahnya, Iran langsung memulai serangan balasan terhadap Israel dan menyasar beberapa kota di sana. Serangan ini bertepatan saat Iran berjanji akan membuka gerbang neraka bagi Israel. Para pejabat Iran juga mengatakan serangan ini akan terus berlanjut selama diperlukan. في اشياء بتقول في اشياء لا ولد جمر لا اله الا الله لا اله الا الله يا ريت يا ريت ايوه ولك علت كيبات برزيل علت ولك رجعت عليهم بشرفي يوم بشرفي رجعت يا حلال ولك وقعت الكيبات برزيل بشرف امي. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Boroujerdi, menyikapi konflik negaranya dengan Israel yang menjadi atensi global. Boroujerdi menegaskan Iran akan terus membalas serangan dari Israel. Hal itu disampaikan dalam diskusi dengan media di kediaman Dubes Republik Islam Iran, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 17 Juni hari ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Alfian Firmansyah. Silakan rekan Alfian. Oke, baik Mei, bahwa Duta Besar Iran untuk Indonesia yakni Muhammad Boroujerdi ini mengatakan bahwa tindakan dari Israel ke negara Iran ini pihaknya tidak akan tinggal diam. Boroujerdi mengatakan bahwa pihaknya yakni di negaranya yakni Iran akan terus membalas dari senjata-senjata dari Israel ke Iran. Dia mengatakan bahwa jika Iran ini adalah bukan Gaza di mana Zionis menyebarluaskan kelaparan dan membunuh masyarakat sipil yang tidak berdosa. Boroujerdi mengatakan bahwa negara Iran ini memiliki kekuatan untuk membalas serangan dari Israel. Dia juga menilai bahwa peristiwa senjata dari negara Israel ke Iran ini menjadi momen yang sangat penting bagi negara-negara yang dizalimi oleh Israel. Yang menyebut juga serangan balasan Israel balasan Iran sebagai tamparan kepada negara Israel. Kemungkinan juga pihaknya juga negara Iran mengaku juga semata-mata untuk ia berharap hal ini bisa menjadi pelajaran bagi Israel terkait pembalasan dari senjata-senjata dari Israel ke Iran. Kemudian ia juga Dubes Iran ini juga menjelaskan bahwa serangan awal dari Israel ke Iran ini sebagai hal yang ilegal dan tidak dibenarkan dalam hukum internasional. Dubes dari Iran di Indonesia ini juga menyebut serangan sudah menyasar ke fasilitas sipil hingga situs aktivitas nuklir. Kemudian ia juga sangat mengecam keras terkait serangan yang digencarkan oleh Israel ke Iran pada 13 Juni yang lalu. Itu dia laporannya saat ini. Baik, terima kasih rekan Alfian Firmansyah atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. جميعا ورحمة الله Bahasa Indonesia saya belum bagus. Saya bicara bahasa Pers dan Pak Ali terjemah untuk saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tazlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, Pak Dubes membacakan tadi surah Al-Fil dari buku suci Al-Quran, yang mana terjemahannya saya bacakan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah engkau, Nabi Muhammad, memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan. امروز این فرصت رو مغتنم می‌شمارم تا در جمع شما خبرنگاران عزیز اندونزیایی و غیر اندونزیایی در مورد جنگی که به کشورم به خاک، جان، ناموس و مال کشورم تحمیل شده با شما صحبت بکنم و در آخر کلامم به سوالهای شما پاسخ خواهم داد. Hari ini kita telah kumpul di sini untuk saya ingin memberikan update berkaitan dengan sebuah perang yang dipaksakan kepada negara saya. Sebuah agresi yang dilancarkan kepada rumah tinggal, tanah air, penghormatan, keluarga, dan harga diri kami sebagai Republik Islam Iran mengajak negara-negara di dunia untuk menghentikan aksi brutal Israel. Duta Besar Republik Islam Iran Muhammad Borojerdi mengatakan kutukan dunia internasional belum cukup untuk menghentikan aksi Zionis. Pasalnya Israel tidak pernah mematuhi hukum internasional. Hal tersebut disampaikan Muhammad Borojerdi dalam konferensi pers di kantor Kedubes Iran di Jakarta pada Selasa 17 Juni 2025. Borojerdi menegaskan selama Israel terus melakukan agresi, maka Iran akan selalu melakukan aksi balasan. Ia mengatakan bahwa Iran bukanlah Gaza, di mana Israel menyebarluaskan kelaparan dan membunuh masyarakat sipil yang tak berdosa. Dalam kesempatan itu, Borojerdi juga menegaskan bahwa Iran adalah negara yang sangat kuat dan mampu membela diri. Ini juga menjadi momentum penting bagi negara-negara yang dizalimi Israel. Pihaknya berharap hal ini bisa menjadi tamparan sekaligus pelajaran bagi Israel. Dubes Iran menganggap serangan awal dari Israel sebagai hal yang ilegal dan tidak dibenarkan dalam hukum internasional. Bahasa Indonesia saya belum bagus. Saya bicara bahasa Pers dan Pak Ali terjemah untuk saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, Pak Dubes membacakan tadi surah Al-Fil dari buku suci Al-Quran, yang mana terjemahannya saya bacakan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah engkau, Nabi Muhammad, memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan. امروز این فرصت رو مغتنم می‌شمارم تا در جمع شما خبرنگاران عزیز اندونزیایی و غیر اندونزیایی در مورد جنگی که به کشورم به خاک، جان، ناموس و مال کشورم تحمیل شده با شما صحبت بکنم و در آخر کلامم به سوالهای شما پاسخ خواهم داد. Hari ini kita telah kumpul di sini untuk saya ingin memberikan update berkaitan dengan sebuah perang
yang dipaksakan kepada negara saya. Sebuah agresi yang dilancarkan kepada rumah tinggal, tanah air, penghormatan, keluarga, dan harga diri kami sebagai bangsa Iran. جمهوری اسلامی ایران در بامداد روز 29 ژوئن در نیمه شب در حالی که در وسط مذاکرات با آمریکا بود به صورت غیرقانونی و متجاوزانه و جنایتکارانه مورد حمله اسرائیل جنایتکار قرار گرفت. میگم غیرقانونی چون بر اساس قوانین بین الملل حمله به هیچ کشوری مجاز نیست. Pada tanggal 13 Juni dini hari, rezim Zionis Israel melancarkan agresi dan serangan yang ilegal terhadap wilayah Republik Islam Iran. Agresi dan serangan yang ilegal dikarenakan dalam dan atau berdasarkan hukum dan tata tertib internasional. Agresi dengan dalih tersebut tidak dibenarkan dan tidak memiliki status hukum. و میگم متجاوزانه چون رژیم صهیونیستی در این اقدام موجب مورد جنایت حمله به اماکن غیر نظامی و مردم بی‌دفاع در نیمه شب شد. Bahwa serta merupakan kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang.
Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, Cina menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar Cina melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, Cina menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar bin-Gvir berjanji untuk menindak tegas media asing dan semua yang merekam kegembiraan atas serangan Iran. Tindakan Israel ini dilakukan untuk menutupi kekalahan dalam perang melawan Iran. Seperti diketahui bahwa rudal-rudal Iran mampu menembus Iron Dome hingga banyak kota hancur dan korban berjatuhan. Ben-Gvir berdalih bahwa media asing membahayakan nyawa dengan menyiarkan lokasi dampak rudal, sehingga memungkinkan mereka yang meluncurkan proyektil untuk melakukan tembakan dengan lebih baik. Ben-Gvir langsung menghubungi Shin Bet terkait masalah tersebut dan memutuskan agar polisi juga ikut menindak tegas aktivitas itu. Sebelumnya, polisi dan pejabat Kementerian Komunikasi Israel juga telah turun ke lapangan untuk melacak sumber yang diduga siaran media Al Jazeera di wilayah Haifa. Para fotografer dan reporter di tempat kejadian pun diperiksa. Ternyata mereka bukanlah reporter Al Jazeera atau Al Mayadin sehingga tetap diizinkan merekam selama tidak melanggar peraturan sensor. Pasalnya, dua media itu berafiliasi dengan Hizbullah dan dilarang oleh Knesset memberitakan apapun soal perang Israel-Hamas dengan alasan keamanan nasional. سماء مدينة حيفا شاهدنا أصوات الصواريخ الاعتراضية والإيرانية التي فجرت بسبب هذه المنطقة بشكل مباشر. صافرات الإنذار قد دوت لمدة 3 دقائق من الصواريخ الإيرانية. الرشقة الأولى كانت في ساعات نهار هذا اليوم وكانت هذه المرة الأولى التي المنطقة الحديث عنها التي قد ربما سقط. מצולם במצלמת גוף, וגם הוא עכשיו החבר פה מצלם. רק אני אשמח שלא תצלם, כי בסוף הטלפון יכול להיות אצלי בתחנת אישית. אבל אני לא יכול, אסור לי. אתה מתעד כרגע אירוע משטרתי, וזה יכול לשמש כראיה למשטרת... Iron Dome Israel diduga dihack alias diretas setelah kekacauan terjadi di Tel Aviv. Laporan Irna menjelaskan rudal Israel justru menyerang negara mereka sendiri dalam keadaan kacau.
Rekaman seorang warga Israel juga menunjukkan sejumlah besar rudal Iran berhasil melewati Iron Dome tanpa gangguan dan menghantam target di darat. Diketahui Iran meluncurkan drone dan rudal-rudal mereka hingga menyebabkan jutaan warga Israel berlindung di tempat perlindungan bawah tanah. Serangan ini untuk membalas aksi Israel yang mulai menyerang wilayah Iran pada Jumat 13 Juni malam. Dalam serangan Israel tersebut, pejabat tinggi militer Iran terbunuh serta warga sipil lainnya. Sejak hari itu, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, langsung menunjuk komandan militer baru dan mengancam akan membalas Israel. Tak lama setelahnya, Iran langsung memulai serangan balasan terhadap Israel dan menyasar beberapa kota di sana. Serangan ini bertepatan saat Iran berjanji akan membuka gerbang neraka bagi Israel. Para pejabat Iran juga mengatakan serangan ini akan terus berlanjut selama diperlukan. في اشياء بتاخذ في اشياء لا ولد جمر لا اله الا الله لا اله الا الله يا ريت ايوه ولك علت كيبات برزيل علت ولك رجعت عليهم بشرفي يوم بشرفي رجعت يا حلال والله وقعت الكيبات برزيل بشرف مني. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Boroujerdi, menyikapi konflik negaranya dengan Israel yang menjadi atensi global. Boroujerdi menegaskan Iran akan terus membalas serangan dari Israel. Hal itu disampaikan dalam diskusi dengan media di kediaman Dubes Republik Islam Iran, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 17 Juni hari ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Alfian Firmansyah. Silakan rekan Alfian. Oke, baik Mei, bahwa Duta Besar Iran untuk Indonesia yakni Muhammad Boroujerdi ini mengatakan bahwa tindakan dari Israel ke negara Iran ini pihaknya tidak akan tinggal diam. Boroujerdi mengatakan bahwa pihaknya yakni di negaranya yakni Iran akan terus membalas dari senjata-senjata dari Israel ke Iran. Dia mengatakan bahwa jika Iran ini adalah bukan Gaza di mana Zionis menyebarluaskan kelaparan dan membunuh masyarakat sipil yang tidak berdosa. Boroujerdi mengatakan bahwa negara Iran ini memiliki kekuatan untuk membalas serangan dari Israel. Dia juga menilai bahwa peristiwa senjata dari negara Israel ke Iran ini menjadi momen yang sangat penting bagi negara-negara yang dizalimi oleh Israel. Yang menyebut juga serangan balasan Israel balasan Iran sebagai tamparan kepada negara Israel. Kemungkinan juga pihaknya juga negara Iran mengaku juga semata-mata untuk ia berharap hal ini bisa menjadi pelajaran bagi Israel terkait pembalasan dari senjata-senjata dari Israel ke Iran. Kemudian ia juga Dubes Iran ini juga menjelaskan bahwa serangan awal dari Israel ke Iran ini sebagai hal yang ilegal dan tidak dibenarkan dalam hukum internasional. Dubes dari Iran di Indonesia ini juga menyebut serangan sudah menyasar ke fasilitas sipil hingga situs aktivitas nuklir. Kemudian dia juga sangat mengecam keras terkait serangan yang digencarkan oleh Israel ke Iran pada 13 Juni yang lalu. Berikut itu dia laporannya saat ini. Baik, terima kasih rekan Alfian Firmansyah atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. جميعا و رحمت الله bahasa Indonesia saya belum bagus, saya bicara di bahasa Pers, Pak Ali terjemah juga saya.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tazlil. Wa arsala 'alayhim kaydan ababil. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, Pak Dubes membacakan tadi surah Al-Fil dari buku suci Al-Quran, yang mana terjemahannya saya bacakan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah engkau, Nabi Muhammad, memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan. امروز این فرصت رو مغتنم می‌شمارم تا در جمع شما خبرنگاران عزیز اندونزیایی و غیر اندونزیایی در مورد جنگی که به کشورم به خاک، جان، ناموس و مال کشورم تحمیل شده با شما صحبت بکنم و در آخر کلامم به سوالهای شما پاسخ خواهم داد. Hari ini kita telah kumpul di sini untuk saya ingin memberikan update berkaitan dengan sebuah perang yang dipaksakan kepada negara saya. Sebuah agresi yang dilancarkan kepada rumah tinggal, tanah air, penghormatan, keluarga, dan harga diri kami sebagai Republik Islam Iran mengajak negara-negara di dunia untuk menghentikan aksi brutal Israel. Duta Besar Republik Islam Iran Muhammad Borojerdi mengatakan kutukan dunia internasional belum cukup untuk menghentikan aksi Zionis. Pasalnya Israel tidak pernah mematuhi hukum internasional. Hal tersebut disampaikan Muhammad Borojerdi dalam konferensi pers di kantor Kedubes Iran di Jakarta pada Selasa 17 Juni 2025. Borojerdi menegaskan selama Israel terus melakukan agresi, maka Iran akan selalu melakukan aksi balasan. Ia mengatakan bahwa Iran bukanlah Gaza, di mana Iran membunuh masyarakat sipil yang tak berdosa. Dalam kesempatan itu, Borojerdi juga menegaskan bahwa Iran adalah negara yang sangat kuat dan mampu membela diri. Ini juga menjadi momentum penting bagi negara-negara yang dizalimi Israel. Pihaknya berharap hal ini bisa menjadi tamparan sekaligus pelajaran bagi Israel. Dubes Iran menganggap serangan awal dari Israel sebagai hal yang ilegal dan tidak dibenarkan dalam hukum internasional. Bahasa Indonesia saya belum bagus. Saya bicara bahasa Pers dan Pak Ali terjemah untuk saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tazlil. Wa arsala 'alayhim kaydan ababil. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, Pak Dubes membacakan tadi surah Al-Fil dari buku suci Al-Quran, yang mana terjemahannya saya bacakan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah engkau, Nabi Muhammad, memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan. امروز این فرصت رو مغتنم می‌شمارم تا در جمع شما خبرنگاران عزیز اندونزیایی و غیر اندونزیایی
در مورد جنگی که به کشورم به خاک، جان، ناموس و مال کشورم تحمیل شده با شما صحبت بکنم و در آخر کلامم به سوالهای شما پاسخ خواهم داد. Hari ini kita telah kumpul di sini untuk saya ingin memberikan update berkaitan dengan sebuah perang yang dipaksakan kepada negara saya. Sebuah agresi yang dilancarkan kepada rumah tinggal, tanah air, penghormatan, keluarga, dan harga diri kami sebagai bangsa Iran. جمهوری اسلامی ایران در بامداد روز 29 ژوئن در نیمه شب در حالی که در وسط مذاکرات با آمریکا بود به صورت غیرقانونی و متجاوزانه و جنایتکارانه مورد حمله اسرائیل جنایتکار قرار گرفت. میگم غیرقانونی چون بر اساس قوانین بین الملل حمله به هیچ کشوری مجاز نیست. Pada tanggal 13 Juni dini hari, rezim Zionis Israel melancarkan agresi dan serangan yang ilegal terhadap wilayah Republik Islam Iran. Agresi dan serangan yang ilegal dikarenakan dalam dan atau berdasarkan hukum dan tata tertib internasional. Agresi dengan dalih tersebut tidak dibenarkan dan tidak memiliki status hukum. و میگم متجاوزانه چون رژیم صهیونیستی در این اقدام موجب مورد جنایت حمله به اماکن غیر نظامی و مردم بی‌دفاع در نیمه شب شد و به مراکز مسکونی، ساختمان‌های دولتی، زیرساخت‌های دفاعی، ترابری و تأسیسات هسته‌ای در شهرهای مختلف کشور حمله کرد و خساراتی وارد کرد. Saya menyebutkannya ini merupakan sebuah agresi yang dilakukan oleh pihak yang agresor, yaitu rezim Zionis Israel. Dia melakukan agresi terhadap negara kami, menyerang berbagai fasilitas sipil, rakyat yang tidak berdosa, fasilitas industri dari negara kami, berbagai perlengkapan dan juga situs aktivitas nuklir Iran dan juga infrastruktur lainnya. در این حمله خانواده ها، شهروندان غیر نظامی، زنان، کودکان و حتی نظامیان، فرماندهان نظامی که بر سر خدمت نبودند و حتی لباس نظامی بر تن نداشتند و در خواب بودند توسط رژیم صهیونیستی کشته شدند و به چند زیرساخت و اماکن اقتصادی حتی آسیب وارد شد. Dalam agresi ini, rezim Zionis telah menyerang keluarga dari bangsa Iran, telah menyerang kaum ibu, perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa. Masyarakat sipil dijadikan sasaran, bahkan beberapa komandan militer pada saat mereka tidak sedang bertugas, tidak sedang menggunakan seragam, sedang beristirahat di rumah masing-masing dijadikan sasaran oleh rezim brutal Israel. این حملات در شرایطی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران در فرایند مذاکرات هسته‌ای بود و مسیر دیپلماسی و گفتگو را در پیش گرفته بود. اکنون با شرایط رقم خورده ادامه مذاکرات هسته‌ای توجیه عقلانی ندارد و مقصر قطع مذاکرات رژیمی است که جنگ تجاوزکارانه خود را به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرد. Tentu saja negosiasi ini penyerangan ini dilakukan pada saat Iran sedang melakukan negosiasi dengan negara-negara dari Barat dan sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Tentu saja dalam kondisi seperti ini melanjutkan negosiasi tidak memiliki kedudukan rasional lagi dan ini merupakan sebuah hal yang tidak bisa dilanjutkan. تجاوزانه رژیم صهیونیستی به خاک ایران، جمهوری اسلامی ایران در راستای اصل دفاع از خود مجموعی از تدابیر از جمله پاسخ موشکی
به مقرهای نظامی رژیم و متقابلا هم حمله به تأسیسات اقتصادی را اتخاذ و عملیاتی کرد. Saya mulai bacakan ya dikarenakan saya ingin tepat. Azrimat dia. Setelah serangan agresif rezim Zionis terhadap wilayah kami, Republik Islam Iran berdasarkan prinsip membela diri telah mengambil serangkaian langkah termasuk serangan balasan dengan rudal kepada markas militer rezim Zionis dan menargetkan fasilitas ekonomi mereka. پاسخ ایران هماهنگ و همسو با حملات رژیم صهیونیستی بوده است. یعنی شب اول که رژیم صهیونیستی به تأسیسات نظامی ما حمله کرد، فردای اون روز و همان شب جمهوری اسلامی ایران به تأسیسات نظامی رژیم صهیونیستی حمله کرد و از فردا که به تأسیسات اقتصادی حمله ور شد، جمهوری اسلامی ایران همسوی با او به تأسیسات اقتصادی رژیم صهیونیستی نیز متقابلا حملاتی را اتخاذ کرد. Aksi balasan dari Iran disesuaikan dan proporsional berdasarkan agresi yang dilakukan oleh rezim Zionis terhadap negara kami. Apabila mereka menyerang situs militer dan fasilitas militer negara kami, maka pembalasan kami adalah sama dan serupa terhadap fasilitas militer mereka. Mereka lanjutkan agresinya dan penyerangannya terhadap fasilitas ekonomi, kami melakukan pembalasan terhadap fasilitas dan situs ekonomi dari rezim Zionis, dan selalu kami menjaga proporsionalitas dari pembalasan agresi terhadap rezim ini. رژیم صهیونیستی به هیچ یک از قوانین بین المللی پایبند نبوده و نیست. رژیم صهیونیستی تنها کشوری است که تا الان به تمامی همسایگان خودش حمله کرده. در طول چند سال گذشته بیش از 20 جنگ بزرگ در منطقه به راه انداخته و حتی از خط قرمزهای بین المللی مثل حمله به تأسیسات هسته‌ای هم رد شده و به تأسیسات هسته‌ای ما هم حمله کرد. Rezim Zionis adalah rezim yang tidak pernah patuh dan bertanggung jawab terhadap tata tertib dan peraturan internasional. Kita lihat bersama bahwa rezim ini telah menyerang tetangga-tetangganya. Hampir semua dari tetangganya telah diserang, dan dalam tahun-tahun belakangan ini rezim ini setidaknya telah memulai 20 perang dengan negara-negara kawasan. Dan jika kami saksikan, rezim ini telah melewati batasan maupun garis-garis merah, yaitu tidak diperbolehkannya melakukan agresi terhadap fasilitas publik. رژیم صهیونیستی تجاوز نظامی خود را تحت عنوان دفاع پیشدستانه با هدف جلوگیری از تهدید قریب الوقوع ایران توجیه می‌کند. این در حالی است که چنین مفهومی در قاموس مفاهیم حقوق بین الملل و منشور ملل متحد پذیرفته نیست و نقض آشکار اصل منع توسل به زور در بند 4 ماده 2 منشور است و در این شرایط Rezim Zionis membenarkan serangan militernya dengan dalih pertahanan untuk mencegah dan melakukan pencegahan pertahanan yang dilakukan untuk mencegah sebuah aksi lanjutan, dan klaim untuk mencegah ancaman yang segera terjadi. Namun konsep seperti ini tidak diterima dan tidak memiliki tempat dalam kerangka hukum internasional dan piagam PBB, serta merupakan pelanggaran jelas terhadap prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam pasal 2 piagam 4 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Republik Islam Iran tentu berdasarkan pasal 51 dari piagam PBB memiliki hak untuk membela diri. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده 51 منشور ملل متحد
حق دفاع ذاتی از خود را دارد و به تعبیر دیگر حمله مسلحانه و غیرقانونی رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران حمله به کل منظومه سازمان ملل متحد و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی است و بر همین اساس شورای امنیت سازمان ملل مکلف به ورود به این موضوع با هدف توقف تجاوز است. Tentu saya ulangi kembali, Republik Islam Iran berdasarkan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pasal nomor 51 memiliki hak untuk membela dirinya, dan tentu saja serangan yang terjadi terhadap Iran bukan hanya serangan terhadap negara kami, tetapi juga serangan terhadap seluruh sistem dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Untuk itu, Dewan Keamanan PBB wajib turun tangan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikan agresi ini. همچنین تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران را باید در تصویر بزرگتر و در ادامه قانون شکنی و هنجار شکنی 8 دهه‌ای این رژیم اشغالگر در اراضی فلسطین، غزه و لبنان دید که مبین نقض متمادی حقوق و انجارهای بین المللی و منشور ملل متحد شامل حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر بوده است. جمهوری اسلامی ایران همواره در حفظ امنیت منطقه خلیج فارس تلاش کرده و این آبراه بین المللی را سعی کرده در امنیت و ثبات نگه داره، چرا که این آبراه برای اقتصاد جهانی و اقتصاد همه کشورهای دنیا تأثیر بسزایی دارد و بی‌ثباتی و ناامنی این آبراه بر اقتصاد کشورهای دیگر تأثیر می‌گذارد. Hal ini terjadi pada saat Republik Islam Iran selama ini melihat dan menganggap diri bertanggung jawab secara penuh terhadap keamanan lalu lintas di jalur lalu lintas internasional, khususnya di perairan internasional seperti di kawasan Teluk Persia, dan Iran selalu berkontribusi positif atas lancarnya arus lalu lintas di perairan internasional. و از این منظر نیز جامعه بین المللی باید هر چه زودتر اقدام متجاوزانه رژیم صهیونیستی را متوقف و این رژیم جنگ طلب را مجبور به جلوگیری از اقدامات بی‌ثبات سازش در منطقه بکند، چرا که اقدامات این رژیم نه تنها همسایگان و نه تنها منطقه بلکه کل جهان رو با خطر بی‌ثباتی و مشکلات اقتصادی مواجه کرده است. Dan untuk itu negara-negara dunia harus segera bertindak untuk menghentikan agresi jahat dan brutal yang dilakukan oleh rezim Zionis terhadap negara kami, dikarenakan ini merupakan hal dan penyerangan terhadap dunia internasional, dan kita semua akan merasakan akibat dari hal ilegal yang dilakukan oleh rezim ini. Dan tentu ini terjadi dikarenakan ketidakstabilan yang dihasilkan oleh serangan ini. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari Angkatan Bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut.
Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, China menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania.
Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar Cina melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, Cina menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir berjanji untuk menindak tegas media asing dan semua yang merekam kegembiraan atas serangan Iran. Tindakan Israel ini dilakukan untuk menutupi kekalahan dalam perang melawan Iran. Seperti diketahui bahwa rudal-rudal Iran mampu menembus Iron Dome hingga banyak kota hancur dan korban berjatuhan. Ben-Gvir berdalih bahwa media asing membahayakan nyawa dengan menyiarkan lokasi dampak rudal, sehingga memungkinkan mereka yang meluncurkan proyektil untuk melakukan tembakan dengan lebih baik. Ben-Gvir langsung menghubungi Shin Bet terkait masalah tersebut dan memutuskan agar polisi juga ikut menindak tegas aktivitas itu. Sebelumnya, polisi dan pejabat Kementerian Komunikasi Israel juga telah turun ke lapangan untuk melacak sumber yang diduga siaran media Al Jazeera di wilayah Haifa. Para fotografer dan reporter di tempat kejadian pun diperiksa. Ternyata mereka bukanlah reporter Al Jazeera atau Al Mayadin, sehingga tetap diizinkan merekam selama tidak melanggar peraturan sensor. Pasalnya, dua media itu berafiliasi dengan Hizbullah dan dilarang oleh Knesset memberitakan apapun soal perang Israel-Hamas dengan alasan keamanan nasional. سماء مدينة حيفا شاهدنا عشرات الصواريخ الاعتراضية والإيرانية التي فجرت بسبب هذه المنطقة بشكل مباشر. صافرات الإنذار قد دوت لمدة 3 دقائق من الصواريخ الإيرانية. الرشقة الأولى كانت في ساعات نهار هذا اليوم، وكانت هذه المرة الأولى التي المنطقة الحديث عنها التي قد ربما سقط. מצולם במצלמת גוף, וגם הוא עכשיו החבר פה מצלם. רק אני אשמח שלא תצלם, כי בסוף הטלפון יכול להיות אצלי בתחנת אישית. אבל אני לא יכול, אסור לי. אתה מתעד כרגע אירוע משטרתי, וזה יכול לשמש כראיה למשטרת... Iron Dome Israel diduga dihack alias diretas setelah kekacauan terjadi di Tel Aviv. Laporan Irna menjelaskan rudal Israel justru menyerang negara mereka sendiri dalam keadaan kacau. Rekaman seorang warga Israel juga menunjukkan sejumlah besar rudal Iran berhasil melewati Iron Dome tanpa gangguan dan menghantam target di darat. Diketahui Iran meluncurkan drone dan rudal-rudal mereka hingga menyebabkan jutaan warga Israel berlindung di tempat perlindungan bawah tanah. Serangan ini untuk membalas aksi Israel yang mulai menyerang wilayah Iran pada Jumat 13 Juni malam. Dalam serangan Israel tersebut, pejabat tinggi militer Iran terbunuh serta warga sipil lainnya. Sejak hari itu, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, langsung menunjuk komandan militer baru dan mengancam akan membalas Israel. Tak lama setelahnya, Iran langsung memulai serangan balasan terhadap Israel dan menyasar beberapa kota di sana. Serangan ini bertepatan saat Iran berjanji akan membuka gerbang neraka bagi Israel. Para pejabat Iran juga mengatakan serangan ini akan terus berlanjut selama diperlukan. في اشياء في اشياء يا ولد جمر لا اله الا الله تل ابيب يا ريت ايوه ولك علت كيبات برزيل علت ولك رجعت عليهم بشرفي يوم بشرفي رجعت يا حلال ولك وين حاطين كيبات برزيل بشرف مني
Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Boroujerdi, menyikapi konflik negaranya dengan Israel yang menjadi atensi global. Boroujerdi menegaskan Iran akan terus membalas serangan dari Israel. Hal itu disampaikan dalam diskusi dengan media di kediaman Dubes Republik Islam Iran, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 17 Juni hari ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Alfian Firmansyah. Silakan rekan Alfian. Oke, baik Mei, bahwa Duta Besar Iran untuk Indonesia yakni Muhammad Boroujerdi ini mengatakan bahwa tindakan dari Israel ke negara Iran ini pihaknya tidak akan tinggal diam. Boroujerdi mengatakan bahwa pihaknya yakni di negaranya yakni Iran akan terus membalas dari senjata-senjata dari Israel ke Iran. Dia mengatakan bahwa jika Iran ini adalah bukan Gaza di mana Zionis menyebarluaskan kelaparan dan membunuh masyarakat sipil yang tidak berdosa. Boroujerdi mengatakan bahwa negara Iran ini memiliki kekuatan untuk membalas serangan dari Israel. Dia juga menilai bahwa peristiwa senjata dari negara Israel ke Iran ini menjadi momen yang sangat penting bagi negara-negara yang dizalimi oleh Israel. Yang menyebut juga serangan balasan Israel balasan Iran sebagai tamparan kepada negara Israel. Kemungkinan juga pihaknya juga negara Iran mengaku juga semata-mata untuk ia berharap hal ini bisa menjadi pelajaran bagi Israel terkait pembalasan dari senjata-senjata dari Israel ke Iran. Kemudian ia juga Dubes Iran ini juga menjelaskan bahwa serangan awal dari Israel ke Iran ini sebagai hal yang ilegal dan tidak dibenarkan dalam hukum internasional. Dubes dari Iran di Indonesia ini juga menyebut serangan sudah menyasar ke fasilitas sipil hingga situs aktivitas nuklir. Kemudian dia juga sangat mengecam keras terkait serangan yang digencarkan oleh Israel ke Iran pada 13 Juni yang lalu. Berikut itu dia laporannya saat ini. Baik, terima kasih rekan Alfian Firmansyah atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Bahasa Indonesia saya belum bagus. Saya bicara bahasa Pers dan Pak Ali terjemah untuk saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tazlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, Pak Dubes membacakan tadi surah Al-Fil dari buku suci Al-Quran, yang mana terjemahannya saya bacakan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah engkau, Nabi Muhammad, memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan. امروز این فرصت رو مغتنم می‌شمارم تا در جمع شما خبرنگاران عزیز اندونزیایی و غیر اندونزیایی در مورد جنگی که به کشورم به خاک، جان، ناموس و مال کشورم تحمیل شده با شما صحبت بکنم و در آخر کلامم به سوالهای شما پاسخ خواهم داد. Hari ini kita telah kumpul di sini untuk saya ingin
memberikan update berkaitan dengan sebuah perang yang dipaksakan kepada negara saya. Sebuah agresi yang dilancarkan kepada rumah tinggal, tanah air, penghormatan, keluarga, dan harga diri kami sebagai Republik Islam Iran mengajak negara-negara di dunia untuk menghentikan aksi brutal Israel. Duta Besar Republik Islam Iran Muhammad Borojerdi mengatakan kutukan dunia internasional belum cukup untuk menghentikan aksi Zionis. Pasalnya Israel tidak pernah mematuhi hukum internasional. Hal tersebut disampaikan Muhammad Borojerdi dalam konferensi pers di kantor Kedubes Iran di Jakarta pada Selasa 17 Juni 2025. Borojerdi menegaskan selama Israel terus melakukan agresi, maka Iran akan selalu melakukan aksi balasan. Ia mengatakan bahwa Iran bukanlah Gaza, di mana Israel menyebarluaskan kelaparan dan membunuh masyarakat sipil yang tak berdosa. Dalam kesempatan itu, Borojerdi juga menegaskan bahwa Iran adalah negara yang sangat kuat dan mampu membela diri. Ini juga menjadi momentum penting bagi negara-negara yang dizalimi Israel. Pihaknya berharap hal ini bisa menjadi tamparan sekaligus pelajaran bagi Israel. Dubes Iran menganggap serangan awal dari Israel sebagai hal yang ilegal dan tidak dibenarkan dalam hukum internasional. Bahasa Indonesia saya belum bagus. Saya bicara bahasa Pers dan Pak Ali terjemah untuk saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tazlil. Wa arsala alayhim tayran ababil. ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, Pak Dubes membacakan tadi surah Al-Fil dari buku suci Al-Quran, yang mana terjemahannya saya bacakan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah engkau Nabi Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan. امروز این فرصت رو مغتنم می شمارم تا در جمع شما خبرنگاران عزیز اندونزیایی و غیر اندونزیایی در مورد جنگی که به کشورم به خاک، جان، ناموس و مال کشورم تحمیل شده با شما صحبت بکنم و در آخر کلامم به سوالهای شما پاسخ خواهم داد. Hari ini kita telah kumpul di sini untuk saya ingin memberikan update berkaitan dengan sebuah perang yang dipaksakan kepada negara saya. Sebuah agresi yang dilancarkan kepada rumah tinggal, tanah air, penghormatan, keluarga, dan harga diri kami sebagai bangsa Iran. جمهوری اسلامی ایران در بامداد روز 29 ژوئن در نیمه شب، در حالی که در وسط مذاکرات با آمریکا بود، به صورت غیرقانونی و متجاوزانه و جنایتکارانه مورد حمله اسرائیل جنایتکار قرار گرفت. میگم غیرقانونی چون بر اساس قوانین بین الملل حمله به هیچ کشوری مجاز نیست. Pada tanggal 13 Juni dini hari, rezim Zionis Israel melancarkan agresi dan serangan yang ilegal terhadap wilayah Republik Islam Iran. Agresi dan serangan yang ilegal dikarenakan dalam dan atau berdasarkan hukum dan tata tertib internasional. Agresi dengan dalih tersebut
tidak dibenarkan dan tidak memiliki status hukum. و میگم متجاوزانه چون رژیم صهیونیستی در این اقدام مورد جنایت حمله به اماکن غیر نظامی و مردم بی‌دفاع در نیمه شب شد و به مراکز مسکونی، ساختمان‌های دولتی، زیرساخت‌های دفاعی، ترابری و تأسیسات هسته‌ای در شهرهای مختلف کشور حمله کرد و خساراتی وارد کرد. Saya menyebutkannya ini merupakan sebuah agresi yang dilakukan oleh pihak yang agresor, yaitu rezim Zionis Israel. Dia melakukan agresi terhadap negara kami, menyerang berbagai fasilitas sipil, rakyat yang tidak berdosa, fasilitas industri dari negara kami, berbagai perlengkapan dan juga situs aktivitas nuklir Iran dan juga infrastruktur lainnya. در این حمله خانواده ها، شهروندان غیر نظامی، زنان، کودکان و حتی نظامیان، فرماندهان نظامی که بر سر خدمت نبودند و حتی لباس نظامی بر تن نداشتند و در خواب بودند توسط رژیم صهیونیستی کشته شدند و به چند زیرساخت و اماکن اقتصادی حتی آسیب وارد شد. Dalam agresi ini, rezim Zionis telah menyerang keluarga dari bangsa Iran, telah menyerang kaum ibu, perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa. Masyarakat sipil dijadikan sasaran, bahkan beberapa komandan militer pada saat mereka tidak sedang bertugas, tidak sedang menggunakan seragam, sedang beristirahat di rumah masing-masing dijadikan sasaran oleh rezim brutal Israel. این حملات در شرایطی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران در فرایند مذاکرات هسته‌ای بود و مسیر دیپلماسی و گفتگو را در پیش گرفته بود. اکنون با شرایط رقم خورده ادامه مذاکرات هسته‌ای توجیه عقلانی ندارد و مقصر قطع مذاکرات رژیمی است که جنگ تجاوزکارانه خود را به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرد. Tentu saja negosiasi ini penyerangan ini dilakukan pada saat Iran sedang melakukan negosiasi dengan negara-negara dari Barat dan sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Tentu saja dalam kondisi seperti ini melanjutkan negosiasi tidak memiliki kedudukan rasional lagi dan ini merupakan sebuah hal yang tidak bisa dilanjutkan. تجاوزانه رژیم صهیونیستی به خاک ایران، جمهوری اسلامی ایران در راستای اصل دفاع از خود مجموعی از تدابیر از جمله پاسخ موشکی به مقرهای نظامی رژیم و متقابلا هم حمله به تأسیسات اقتصادی را اتخاذ و عملیاتی کرد. Saya mulai bacakannya dikarenakan saya ingin tepat. Azrimat dia. Setelah serangan agresif rezim Zionis terhadap wilayah kami, Republik Islam Iran berdasarkan prinsip membela diri telah mengambil serangkaian langkah, termasuk serangan balasan dengan rudal kepada markas militer rezim Zionis yang menargetkan fasilitas ekonomi mereka. پاسخ ایران هماهنگ و همسو با حملات رژیم صهیونیستی بوده است. یعنی شب اول که رژیم صهیونیستی به تأسیسات نظامی ما حمله کرد، فردای اون روز و همان شب جمهوری اسلامی ایران به تأسیسات نظامی رژیم صهیونیستی حمله کرد و از فردا که به تأسیسات اقتصادی حمله ور شد، جمهوری اسلامی ایران همسوی با او به تأسیسات اقتصادی رژیم صهیونیستی نیز متقابلا حملاتی را اتخاذ کرد. Aksi balasan dari Iran disesuaikan dan proporsional berdasarkan agresi yang dilakukan oleh rezim Zionis terhadap negara kami. Apabila mereka menyerang situs militer dan fasilitas militer negara kami, maka pembalasan kami adalah sama dan serupa terhadap fasilitas militer mereka.
Mereka lanjutkan agresinya dan penyerangannya terhadap fasilitas ekonomi. Kami melakukan pembalasan terhadap fasilitas dan situs ekonomi dari rezim Zionis, dan selalu kami menjaga proporsionalitas dari agresi, dari pembalasan agresi terhadap rezim ini. رژیم صهیونیستی به هیچ یک از قوانین بین المللی پایبند نبوده و نیست. رژیم صهیونیستی تنها کشوری است که تا الان به تمامی همسایگان خودش حمله کرده. در طول چند سال گذشته بیش از 20 جنگ بزرگ در منطقه به راه انداخته و حتی از خط قرمزهای بین المللی مثل حمله به تأسیسات هسته‌ای هم رد شده و به تأسیسات هسته‌ای ما هم حمله کرد. Rezim Zionis adalah rezim yang tidak pernah patuh dan bertanggung jawab terhadap tata tertib dan peraturan internasional. Kita lihat bersama bahwa rezim ini telah menyerang tetangga-tetangganya. Hampir semua dari tetangganya telah diserang, dan dalam tahun-tahun belakangan ini rezim ini setidaknya telah memulai 20 perang dengan negara-negara kawasan. Dan jika kami saksikan, rezim ini telah melewati batasan maupun garis-garis merah, yaitu tidak diperbolehkannya melakukan agresi terhadap fasilitas nuklir. رژیم صهیونیستی تجاوز نظامی خود را تحت عنوان دفاع پیشدستانه با هدف جلوگیری از تهدید قریب الوقوع ایران توجیه می‌کند. این در حالی است که چنین مفهومی در قاموس مفاهیم حقوق بین الملل و منشور ملل متحد پذیرفته نیست و نقض آشکار اصل منع توسل به زور در بند 4 ماده 2 منشور است و در این شرایط Rezim Zionis membenarkan serangan militernya dengan dalih pertahanan untuk mencegah dan melakukan pencegahan, pertahanan yang dilakukan untuk mencegah sebuah aksi lanjutan, dan klaim untuk mencegah ancaman yang segera terjadi. Namun konsep seperti ini tidak diterima dan tidak memiliki tempat dalam kerangka hukum internasional dan piagam PBB, serta merupakan pelanggaran jelas terhadap prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam pasal 2 piagam 4 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Republik Islam Iran tentu berdasarkan pasal 51 dari piagam PBB memiliki hak untuk membela diri. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده 51 منشور ملل متحد حق دفاع ذاتی از خود را دارد و به تعبیر دیگر حمله مسلحانه و غیرقانونی رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران حمله به کل منظومه سازمان ملل متحد و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی است و بر همین اساس شورای امنیت سازمان ملل مکلف به ورود به این موضوع با هدف توقف تجاوز است. Tentu saya ulangi kembali, Republik Islam Iran berdasarkan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pasal nomor 51 memiliki hak untuk membela dirinya, dan tentu saja serangan yang terjadi terhadap Iran bukan hanya serangan terhadap negara kami, tetapi juga serangan terhadap seluruh sistem dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Untuk itu, Dewan Keamanan PBB wajib turun tangan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikan agresi ini. همچنین تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران را باید در تصویر بزرگتر و در ادامه قانون شکنی و هنجار شکنی 8 دهه‌ای این رژیم اشغالگر در اراضی فلسطین، غزه و لبنان دید که مبین نقض متمادی حقوق و هنجارهای بین المللی و منشور ملل متحد شامل حقوق بشردوستانه و حقوق بشر بوده است. جمهوری اسلامی ایران همواره در حفظ امنیت منطقه خلیج فارس تلاش کرده و این آبراه بین المللی را سعی کرده در امنیت و ثبات نگه داره
چرا که این آب را برای اقتصاد جهانی و اقتصاد همه کشورهای دنیا تأثیر بسزایی دارد و بی‌ثباتی و ناامنی این آب را بر اقتصاد کشورهای دیگر تأثیر می‌گذارد. Hal ini terjadi pada saat Republik Islam Iran selama ini melihat dan menganggap diri bertanggung jawab secara penuh terhadap keamanan lalu lintas di jalur lalu lintas internasional, khususnya di perairan internasional seperti di kawasan Teluk Persia, dan Iran selalu berkontribusi positif atas lancarnya arus lalu lintas di perairan internasional. و از این منظر نیز جامعه بین المللی باید هر چه زودتر اقدام متجاوزانه رژیم صهیونیستی را متوقف و این رژیم جنگ طلب را مجبور به جلوگیری از اقدامات بی‌ثبات سازش در منطقه بکند، چرا که اقدامات این رژیم نه تنها همسایگان و نه تنها منطقه بلکه کل جهان رو با خطر بی‌ثباتی و مشکلات اقتصادی مواجه کرده است. Dan untuk itu negara-negara dunia harus segera bertindak untuk menghentikan agresi jahat dan brutal yang dilakukan oleh rezim Zionis terhadap negara kami, dikarenakan ini merupakan hal dan penyerangan terhadap dunia internasional, dan kita semua akan merasakan akibat dari hal ilegal yang dilakukan oleh rezim ini, dan tentu ini terjadi dikarenakan ketidakstabilan yang dihasilkan oleh serangan ini. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari Angkatan Bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold.
Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan rajau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, China menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar China melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, China menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir berjanji untuk menindak tegas media asing dan semua yang merekam kegembiraan atas serangan Iran. Tindakan Israel ini dilakukan untuk menutupi kekalahan dalam perang melawan Iran. Seperti diketahui bahwa rudal-rudal Iran mampu menembus Iron Dome hingga banyak kota hancur dan korban berjatuhan. Ben-Gvir berdalih bahwa media asing membahayakan nyawa dengan menyiarkan lokasi dampak rudal, sehingga memungkinkan mereka yang meluncurkan proyektil untuk melakukan tembakan dengan lebih baik. Ben-Gvir langsung menghubungi Shin Bet terkait masalah tersebut dan memutuskan agar polisi juga ikut menindak tegas aktivitas itu. Sebelumnya, polisi dan pejabat Kementerian
Kementerian Komunikasi Israel juga telah turun ke lapangan untuk melacak sumber yang diduga siaran media Al Jazeera di wilayah Haifa. Para fotografer dan reporter di tempat kejadian pun diperiksa. Ternyata mereka bukanlah reporter Al Jazeera atau Al Mayadin sehingga tetap diizinkan merekam selama tidak melanggar peraturan sensor. Pasalnya, dua media itu berafiliasi dengan Hizbullah dan dilarang oleh Knesset memberitakan apapun soal perang Israel-Hamas dengan alasan keamanan nasional. سماء مدينة حيفا شاهدنا عشرات الصواريخ الاعتراضية والإيرانية التي فجرت بسماء هذه المنطقة بشكل مباشر. صافرات الإنذار قد دوت لمدة 3 دقائق من الصواريخ الإيرانية. الرشقة الأولى كانت في ساعات نهار هذا اليوم، وكانت هذه المرة الأولى التي المنطقة الحديث عنها التي قد ربما سقط. מצולם במצלמת גוף, וגם הוא עכשיו החבר פה מצלם. רק אני אשמח שלא תצלם, כי בסוף הטלפון יכול להיות אצלי בתחנת אישית. אבל אני לא יכול, אסור לי. אתה מתעד כרגע אירוע משטרתי, וזה יכול לשמש כראיה למשטרת... Iron Dome Israel diduga dihack alias diretas setelah kekacauan terjadi di Tel Aviv. Laporan Irna menjelaskan rudal Israel justru menyerang negara mereka sendiri dalam keadaan kacau. Rekaman seorang warga Israel juga menunjukkan sejumlah besar rudal Iran berhasil melewati Iron Dome tanpa gangguan dan menghantam target di darat. Diketahui Iran meluncurkan drone dan rudal-rudal mereka hingga menyebabkan jutaan warga Israel berlindung di tempat perlindungan bawah tanah. Serangan ini untuk membalas aksi Israel yang mulai menyerang wilayah Iran pada Jumat 13 Juni malam. Dalam serangan Israel tersebut, pejabat tinggi militer Iran terbunuh serta warga sipil lainnya. Sejak hari itu, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, langsung menunjuk komandan militer baru dan mengancam akan membalas Israel. Tak lama setelahnya, Iran langsung memulai serangan balasan terhadap Israel dan menyasar beberapa kota di sana. Serangan ini bertepatan saat Iran berjanji akan membuka gerbang neraka bagi Israel. Para pejabat Iran juga mengatakan serangan ini akan terus berlanjut selama diperlukan. في اشياء في اشياء لا يا ولد جمر لا اله الا الله لا اله الا الله يا ريت يا ريت ايوه ولك علت كيبات برزيل علت ولك رجعت عليهم بشرفي يوم بشرفي رجعت يا حلال والله حط الكيبات برزيل بشرف امي. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Boroujerdi, menyikapi konflik negaranya dengan Israel yang menjadi atensi global. Boroujerdi menegaskan Iran akan terus membalas serangan dari Israel. Hal itu disampaikan dalam diskusi dengan media di kediaman Dubes Republik Islam Iran, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 17 Juni hari ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Alfian Firmansyah. Silakan rekan Alfian. Oke, baik Mei, bahwa Duta Besar Iran untuk Indonesia yakni Muhammad Boroujerdi ini mengatakan bahwa tindakan dari Israel ke negara Iran ini pihaknya tidak akan tinggal diam. Boroujerdi mengatakan bahwa pihaknya yakni di negaranya yakni Iran akan terus membalas dari senjata-senjata dari Israel ke Iran. Dia mengatakan bahwa jika Iran ini adalah bukan Gaza di mana Zionis menyebarluaskan kelaparan dan membunuh masyarakat sipil yang tidak berdosa. Boroujerdi mengatakan bahwa negara Iran ini memiliki kekuatan untuk membalas serangan dari Israel. Dia juga menilai bahwa peristiwa senjata dari
negara Israel ke Iran ini menjadi momen yang sangat penting bagi negara-negara yang dizalimi oleh Israel, yang menyebut juga serangan balasan Israel sebagai balasan Iran sebagai tamparan kepada negara Israel. Kemungkinan juga pihaknya juga negara Iran mengaku juga semata-mata untuk ia berharap hal ini bisa menjadi pelajaran bagi Israel terkait pembalasan dari gencatan senjata dari Israel ke Iran. Kemudian ia juga Dubes Iran ini juga menjelaskan bahwa serangan awal dari Israel ke Iran ini sebagai hal yang ilegal dan tidak dibenarkan dalam hukum internasional. Dubes dari Iran di Indonesia ini juga menyebut serangan sudah menyasar ke fasilitas sipil hingga situs aktivitas nuklir. Kemudian ia juga sangat mengecam keras terkait serangan yang digencarkan oleh Israel ke Iran pada 13 Juni yang lalu. Berikut itu dia laporannya saat ini. Baik, terima kasih rekan Alfian Firmansyah atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Bahasa Indonesia saya belum bagus. Saya bicara di bahasa Pers. Pak Ali terjemah untuk saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tazlil. Wa arsala 'alayhim tayran ababil. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, Pak Dubes membacakan tadi surah Al-Fil dari buku suci Al-Quran, yang mana terjemahannya saya bacakan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah engkau, Nabi Muhammad, memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan. امروز این فرصت رو مغتنم می‌شمارم تا در جمع شما خبرنگاران عزیز اندونزیایی و غیر اندونزیایی در مورد جنگی که به کشورم به خاک، جان، ناموس و مال کشورم تحمیل شده با شما صحبت بکنم و در آخر کلامم به سوالهای شما پاسخ خواهم داد. Hari ini kita telah kumpul di sini untuk saya ingin memberikan update berkaitan dengan sebuah perang yang dipaksakan kepada negara saya. Sebuah agresi yang dilancarkan kepada rumah tinggal, tanah air, penghormatan, keluarga, dan harga diri kami sebagai Republik Islam Iran mengajak negara-negara di dunia untuk menghentikan aksi brutal Israel. Duta Besar Republik Islam Iran Muhammad Borojerdi mengatakan kutukan dunia internasional belum cukup untuk menghentikan aksi Zionis. Pasalnya Israel tidak pernah mematuhi hukum internasional. Hal tersebut disampaikan Muhammad Borojerdi dalam konferensi pers di kantor Kedubes Iran di Jakarta pada Selasa 17 Juni 2025. Borojerdi menegaskan selama Israel terus melakukan agresi, maka Iran akan selalu melakukan aksi balasan. Ia mengatakan bahwa Iran bukanlah Gaza, di mana Israel menyebarluaskan kelaparan dan membunuh masyarakat sipil yang tak berdosa. Dalam kesempatan itu, Borojerdi juga menegaskan bahwa Iran adalah negara yang sangat kuat dan mampu membela diri. Ini juga menjadi momentum penting bagi negara-negara yang dizalimi Israel. Pihaknya berharap hal ini bisa menjadi tamparan sekaligus pelajaran bagi Israel. Dubes Iran menganggap serangan awal dari Israel sebagai hal yang ilegal dan tidak dibenarkan dalam hukum internasional.
جميعا ورحمة الله. Bahasa Indonesia saya belum bagus. Saya bicara di bahasa Pers dan Pak Ali terjemah untuk saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tazlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, Pak Dubes membacakan tadi surah Al-Fil dari buku suci Al-Quran, yang mana terjemahannya saya bacakan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah engkau, Nabi Muhammad, memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan. امروز این فرصت رو مغتنم می‌شمارم تا در جمع شما خبرنگاران عزیز اندونزیایی و غیر اندونزیایی در مورد جنگی که به کشورم به خاک، جان، ناموس و مال کشورم تحمیل شده با شما صحبت بکنم و در آخر کلامم به سوالهای شما پاسخ خواهم داد. Hari ini kita telah kumpul di sini untuk saya ingin memberikan update berkaitan dengan sebuah perang yang dipaksakan kepada negara saya. Sebuah agresi yang dilancarkan kepada rumah tinggal, tanah air, penghormatan, keluarga, dan harga diri kami sebagai bangsa Iran. جمهوری اسلامی ایران در بامداد روز 29 ژوئن در نیمه شب، در حالی که در وسط مذاکرات با آمریکا بود، به صورت غیرقانونی و متجاوزانه و جنایتکارانه مورد حمله اسرائیل جنایتکار قرار گرفت. میگم غیرقانونی چون بر اساس قوانین بین الملل حمله به هیچ کشوری مجاز نیست. Pada tanggal 13 Juni dini hari, rezim Zionis Israel melancarkan agresi dan serangan yang ilegal terhadap wilayah Republik Islam Iran. Agresi dan serangan yang ilegal dikarenakan dalam dan atau berdasarkan hukum dan tata tertib internasional. Agresi dengan dalih tersebut tidak dibenarkan dan tidak memiliki status hukum. و میگم متجاوزانه چون رژیم صهیونیستی در این اقدام موجب مورد جنایت حمله به اماکن غیر نظامی و مردم بی‌دفاع در نیمه شب شد و به مراکز مسکونی، ساختمان‌های دولتی، زیرساخت‌های دفاعی، ترابری و تأسیسات هسته‌ای در شهرهای مختلف کشور حمله کرد و خساراتی وارد کرد. Saya menyebutkannya ini merupakan sebuah agresi yang dilakukan oleh pihak yang agresor, yaitu rezim Zionis Israel. Dia melakukan agresi terhadap negara kami, menyerang berbagai fasilitas sipil, rakyat yang tidak berdosa, fasilitas industri dari negara kami, berbagai perlengkapan dan juga situs aktivitas nuklir Iran dan juga infrastruktur lainnya. در این حمله خانواده ها، شهروندان غیر نظامی، زنان، کودکان و حتی نظامیان، فرماندهان نظامی که بر سر خدمت نبودند و حتی لباس نظامی بر تن نداشتند و در خواب بودند توسط رژیم صهیونیستی کشته شدند
و به چند زیرساخت و اماکن اقتصادی حتی آسیب وارد شد. Dalam agresi ini, rezim Zionis telah menyerang keluarga dari bangsa Iran, telah menyerang kaum ibu, perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa. Masyarakat sipil dijadikan sasaran, bahkan beberapa komandan militer pada saat mereka tidak sedang bertugas, tidak sedang menggunakan seragam, sedang beristirahat di rumah masing-masing dijadikan sasaran oleh rezim brutal Israel. این حملات در شرایطی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران در فرایند مذاکرات هسته‌ای بود و مسیر دیپلماسی و گفتگو را در پیش گرفته بود. اکنون با شرایط رقم خورده ادامه مذاکرات هسته‌ای توجیه عقلانی ندارد و مقصر قطع مذاکرات رژیمی است که جنگ تجاوزکارانه خود را به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرد. Tentu saja negosiasi ini penyerangan ini dilakukan pada saat Iran sedang melakukan negosiasi dengan negara-negara dari Barat dan sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Tentu saja dalam kondisi seperti ini melanjutkan negosiasi tidak memiliki kedudukan rasional lagi dan ini merupakan sebuah hal yang tidak bisa dilanjutkan. جابزانه رژیم صهیونیستی به خاک ایران، جمهوری اسلامی ایران در راستای اصل دفاع از خود مجموعی از تدابیر از جمله پاسخ موشکی به مقرهای نظامی رژیم و متقابلا هم حمله به تأسیسات اقتصادی را اتخاذ و عملیاتی کرد. Saya mulai bacakannya dikarenakan saya ingin tepat. Azrimat dia. Setelah serangan agresif rezim Zionis terhadap wilayah kami, Republik Islam Iran berdasarkan prinsip membela diri telah mengambil serangkaian langkah, termasuk serangan balasan dengan rudal kepada markas militer rezim Zionis yang menargetkan fasilitas ekonomi mereka. پاسخ ایران هماهنگ و همسو با حملات رژیم صهیونیستی بوده است. یعنی شب اول که رژیم صهیونیستی به تأسیسات نظامی ما حمله کرد، فردای اون روز و همان شب جمهوری اسلامی ایران به تأسیسات نظامی رژیم صهیونیستی حمله کرد و از فردا که به تأسیسات اقتصادی حمله ور شد، جمهوری اسلامی ایران همسوی با او به تأسیسات اقتصادی رژیم صهیونیستی نیز متقابلا حملاتی را اتخاذ کرد. Aksi balasan dari Iran disesuaikan dan proporsional berdasarkan agresi yang dilakukan oleh rezim Zionis terhadap negara kami. Apabila mereka menyerang situs militer dan fasilitas militer negara kami, maka pembalasan kami adalah sama dan serupa terhadap fasilitas militer mereka. Mereka lanjutkan agresinya dan penyerangannya terhadap fasilitas ekonomi, kami melakukan pembalasan terhadap fasilitas dan situs ekonomi dari rezim Zionis dan selalu kami menjaga proporsionalitas dari agresi, dari pembalasan agresi terhadap rezim ini. رژیم صهیونیستی به هیچ یک از قوانین بین المللی پایبند نبوده و نیست. رژیم صهیونیستی تنها کشوری است که تا الان به تمامی همسایگان خودش حمله کرده. در طول چند سال گذشته بیش از 20 جنگ بزرگ در منطقه به راه انداخته و حتی از خط قرمزهای بین المللی مثل حمله به تأسیسات هسته‌ای هم رد شده و به تأسیسات هسته‌ای ما هم حمله کرد. Rezim Zionis adalah rezim yang tidak pernah patuh dan bertanggung jawab terhadap tata tertib dan peraturan internasional. Kita lihat bersama bahwa rezim ini telah menyerang tetangga-tetangganya. Hampir semua dari tetangganya telah diserang dan dalam tahun-tahun belakangan ini rezim ini setidaknya telah memulai 20 perang dengan negara-negara kawasan. Dan jika kami saksikan, rezim ini telah melewati batasan maupun garis-garis merah
yaitu tidak diperbolehkannya melakukan agresi terhadap fasilitas nuklir. رژیم صهیونیستی تجاوز نظامی خود را تحت عنوان دفاع پیشدستانه با هدف جلوگیری از تهدید قریب الوقوع ایران توجیه می‌کند. این در حالی است که چنین مفهومی در قاموس مفاهیم حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد پذیرفته نیست و نقض آشکار اصل منع توسل به زور در بند 4 ماده 2 منشور است و در این شرایط Rezim Zionis membenarkan serangan militernya dengan dalih pertahanan untuk mencegah dan melakukan pencegahan pertahanan yang dilakukan untuk mencegah sebuah aksi selanjutan dan klaim untuk mencegah ancaman yang segera terjadi. Namun konsep seperti ini tidak diterima dan tidak memiliki tempat dalam kerangka hukum internasional dan piagam PBB serta merupakan pelanggaran jelas terhadap prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam pasal 2 piagam 4 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Republik Islam Iran tentu berdasarkan pasal 51 dari piagam PBB memiliki hak untuk membela diri. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده 51 منشور ملل متحد حق دفاع ذاتی از خود را دارد و به تعبیر دیگر حمله مسلحانه و غیرقانونی رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران حمله به کل منظومه سازمان ملل متحد و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی است و بر همین اساس شورای امنیت سازمان ملل مکلف به ورود به این موضوع با هدف توقف تجاوز است. Tentu saya ulangi kembali, Republik Islam Iran berdasarkan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pasal nomor 51 memiliki hak untuk membela dirinya dan tentu saja serangan yang terjadi terhadap Iran bukan hanya serangan terhadap negara kami tetapi juga serangan terhadap seluruh sistem dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Untuk itu, Dewan Keamanan PBB wajib turun tangan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikan agresi ini. همچنین تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران را باید در تصویر بزرگتر و در ادامه قانونشکنی و هنجارشکنی 8 دهه‌ای این رژیم اشغالگر در اراضی فلسطین، غزه و لبنان دید که مبین نقض متمادی حقوق و هنجارهای بین المللی و منشور ملل متحد شامل حقوق بشردوستانه و حقوق بشر بوده است. جمهوری اسلامی ایران همواره در حفظ امنیت منطقه خلیج فارس تلاش کرده و این آبراه بین المللی را سعی کرده در امنیت و ثبات نگه داره، چرا که این آبراه برای اقتصاد جهانی و اقتصاد همه کشورهای دنیا تأثیر بسزایی دارد و بی‌ثباتی و ناامنی این آبراه بر اقتصاد کشورهای دیگر تأثیر می‌گذارد. Hal ini terjadi pada saat Republik Islam Iran selama ini melihat dan menganggap diri bertanggung jawab secara penuh terhadap keamanan lalu lintas di jalur lalu lintas internasional khususnya di perairan internasional seperti di kawasan Teluk Persia dan Iran selalu berkontribusi positif atas lancarnya arus lalu lintas di perairan internasional. و از این منظر نیز جامعه بین المللی باید هر چه زودتر اقدام متجاوزانه رژیم صهیونیستی را متوقف و این رژیم جنگ طلب را مجبور به جلوگیری از اقدامات بی‌ثبات سازش در منطقه بکند، چرا که اقدامات این رژیم نه تنها همسایگان و نه تنها منطقه بلکه کل جهان رو با خطر بی‌ثباتی و مشکلات اقتصادی مواجه کرده است. Dan untuk itu negara-negara dunia harus segera bertindak untuk menghentikan agresi jahat dan brutal yang dilakukan oleh rezim Zionis terhadap negara kami, dikarenakan ini merupakan hal dan penyerangan terhadap dunia internasional dan kita semua akan merasakan
akibat dari hal ilegal yang dilakukan oleh rezim ini. Dan tentu ini terjadi dikarenakan ketidakstabilan yang dihasilkan oleh serangan ini. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari angkatan bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni.
Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, Cina menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar Cina melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, Cina menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir berjanji untuk menindak tegas media asing dan semua yang merekam kegembiraan atas serangan Iran. Tindakan Israel ini dilakukan untuk menutupi kekalahan dalam perang melawan Iran. Seperti diketahui bahwa rudal-rudal Iran mampu menembus Iron Dome hingga banyak kota hancur dan korban berjatuhan. Ben-Gvir berdalih bahwa media asing membahayakan nyawa dengan menyiarkan lokasi dampak rudal, sehingga memungkinkan mereka yang meluncurkan proyektil untuk melakukan tembakan dengan lebih baik. Ben-Gvir langsung menghubungi Shin Bet terkait masalah tersebut dan memutuskan agar polisi juga ikut menindak tegas aktivitas itu. Sebelumnya, polisi dan pejabat Kementerian Komunikasi Israel juga telah turun ke lapangan untuk melacak sumber yang diduga siaran media Al Jazeera di wilayah Haifa. Para fotografer dan reporter di tempat kejadian pun diperiksa. Ternyata mereka bukanlah reporter Al Jazeera atau Al Mayadin sehingga tetap diizinkan merekam selama tidak melanggar peraturan sensor. Pasalnya, dua media itu berafiliasi dengan Hizbullah dan dilarang oleh Knesset memberitakan apapun soal perang Israel-Hamas dengan alasan keamanan nasional. سماء مدينة حيفا شاهدنا عشرات الصواريخ الاعتراضية وعد إيرانية التي فجرت بسماء هذه المنطقة بشكل مباشر. صافرات الإنذار قد دوت لمدة 3 دقائق من الصواريخ الإيرانية. الرشقة الأولى كانت في ساعات نهار هذا اليوم وكانت هذه المرة الأولى التي المنطقة الحديث عنها التي قد ربما سقط. מצולם במצלמת גוף, וגם הוא עכשיו החבר פה מצלם. רק אני אשמח שלא תצלם, כי בסוף הטלפון יכול להיות אצלי בתחנת אישית. אבל אני לא יכול, אסור לי. אתה מתעד כרגע אירוע משטרתי, וזה יכול לשמש כראיה למשטרת... Iron Dome Israel diduga dihack alias diretas setelah kekacauan terjadi di Tel Aviv. Laporan Irna menjelaskan rudal Israel justru menyerang negara mereka sendiri dalam keadaan kacau. Rekaman seorang warga Israel juga menunjukkan sejumlah besar rudal Iran berhasil melewati Iron Dome tanpa gangguan dan menghantam target di darat. Diketahui Iran meluncurkan drone dan rudal-rudal mereka hingga menyebabkan jutaan warga Israel berlindung di tempat perlindungan bawah tanah. Serangan ini untuk membalas aksi Israel yang mulai menyerang wilayah Iran pada Jumat 13 Juni malam. Dalam serangan Israel tersebut, pejabat tinggi militer Iran terbunuh serta warga sipil lainnya. Sejak hari
Kali itu, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, langsung menunjuk komandan militer baru dan mengancam akan membalas Israel. Tak lama setelahnya, Iran langsung memulai serangan balasan terhadap Israel dan menyasar beberapa kota di sana. Serangan ini bertepatan saat Iran berjanji akan membuka gerbang neraka bagi Israel. Para pejabat Iran juga mengatakan serangan ini akan terus berlanjut selama diperlukan. في اشياء بتخرج في اشياء لا اسمع يا ولد جمر لا اله الا الله لا اله الا الله يا ريت ايوه ولك علت كيبات برزيل علت ولك رجعت عليهم بشرفي يوم بشرفي رجعت يا حلال ولك وقعت الكيبات برزيل بشرف مني. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Boroujerdi, menyikapi konflik negaranya dengan Israel yang menjadi atensi global. Boroujerdi menegaskan Iran akan terus membalas serangan dari Israel. Hal itu disampaikan dalam diskusi dengan media di kediaman Dubes Republik Islam Iran, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 17 Juni hari ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Alfian Firmansyah. Silakan rekan Alfian. Oke, baik Mei, bahwa Duta Besar Iran untuk Indonesia yakni Muhammad Boroujerdi ini mengatakan bahwa tindakan dari Israel ke negara Iran ini pihaknya tidak akan tinggal diam. Boroujerdi mengatakan bahwa pihaknya yakni di negaranya yakni Iran akan terus membalas dari senjata-senjata dari Israel ke Iran. Dia mengatakan bahwa jika Iran ini adalah bukan Gaza di mana Zionis menyebarluaskan kelaparan dan membunuh masyarakat sipil yang tidak berdosa. Boroujerdi mengatakan bahwa negara Iran ini memiliki kekuatan untuk membalas serangan dari Israel. Dia juga menilai bahwa peristiwa senjata dari negara Israel ke Iran ini menjadi momen yang sangat penting bagi negara-negara yang dizalimi oleh Israel. Dia menyebut juga serangan balasan Iran sebagai tamparan kepada negara Israel. Kemudian juga pihaknya juga negara Iran mengaku juga semata-mata untuk ia berharap hal ini bisa menjadi pelajaran bagi Israel terkait pembalasan dari senjata-senjata dari Israel ke Iran. Kemudian dia juga mengatakan, Dubes Iran ini juga menjelaskan bahwa serangan awal dari Israel ke Iran ini sebagai hal yang ilegal dan tidak dibenarkan dalam hukum internasional. Dubes dari Iran di Indonesia ini juga menyebut serangan sudah menyasar ke fasilitas sipil hingga situs aktivitas nuklir. Kemudian dia juga sangat mengecam keras terkait serangan yang digencarkan oleh Israel ke Iran pada 13 Juni yang lalu. Itu dia laporannya saat ini. Baik, terima kasih rekan Alfian Firmansyah atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. جميعا ورحمة الله. Sayın Indonesia, saya belum bagus. Saya bicara di bahasa Pers dan Pak Ali terjemah untuk saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, Pak Dubes membacakan tadi surah Al-Fil dari buku suci Al-Quran, yang mana terjemahannya saya bacakan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah engkau, Nabi Muhammad, memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan. امروز این فرصت رو مغتنم می شمارم تا در جمع شما خبرنگاران عزیز اندونزیایی و غیر اندونزیایی در مورد جنگی که به کشورم به خاک، جان، ناموس و مال کشورم تحمیل شده با شما صحبت بکنم و در آخر کلامم به سوالهای شما پاسخ خواهم داد. Hari ini kita telah kumpul di sini untuk saya ingin memberikan update berkaitan dengan sebuah perang yang dipaksakan kepada negara saya. Sebuah agresi yang dilancarkan kepada rumah tinggal, tanah air, penghormatan, keluarga, dan harga diri kami sebagai Republik Islam Iran mengajak negara-negara di dunia untuk menghentikan aksi brutal Israel. Duta Besar Republik Islam Iran Muhammad Borojerdi mengatakan kutukan dunia internasional belum cukup untuk menghentikan aksi Zionis. Pasalnya Israel tidak pernah mematuhi hukum internasional. Hal tersebut disampaikan Muhammad Borojerdi dalam konferensi pers di kantor Kedubes Iran di Jakarta pada Selasa 17 Juni 2025. Borojerdi menegaskan selama Israel terus melakukan agresi, maka Iran akan selalu melakukan aksi balasan. Ia mengatakan bahwa Iran bukanlah Gaza, di mana Israel menyebarluaskan kelaparan dan membunuh masyarakat sipil yang tak berdosa. Dalam kesempatan itu, Borojerdi juga menegaskan bahwa Iran adalah negara yang sangat kuat dan mampu membela diri. Ini juga menjadi momentum penting bagi negara-negara yang dizalimi Israel. Pihaknya berharap hal ini bisa menjadi tamparan sekaligus pelajaran bagi Israel. Dubes Iran menganggap serangan awal dari Israel sebagai hal yang ilegal dan tidak dibenarkan dalam hukum internasional. Bahasa Indonesia saya belum bagus. Saya bicara di bahasa Pers dan Pak Ali terjemah untuk saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tazlil. Wa arsala alayhim kaydan ababil. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Wa ja'alhum kasfin ma'kul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, Pak Dubes membacakan tadi surah Al-Fil dari buku suci Al-Quran, yang mana terjemahannya saya bacakan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah engkau, Nabi Muhammad, memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan. امروز این فرصت رو مغتنم می شمارم تا در جمع شما خبرنگاران عزیز اندونزیایی و غیر اندونزیایی در مورد جنگی که به کشورم به خاک، جان، ناموس و مال کشورم تحمیل شده با شما صحبت بکنم و در آخر کلامم به سوالهای شما پاسخ خواهم داد. Hari ini kita telah kumpul di sini untuk saya ingin memberikan update berkaitan dengan sebuah perang
yang dipaksakan kepada negara saya. Sebuah agresi yang dilancarkan kepada rumah tinggal, tanah air, penghormatan, keluarga, dan harga diri kami sebagai bangsa Iran. جمهوری اسلامی ایران در بامداد روز 29 ژوئن در نیمه شب در حالی که در وسط مذاکرات با آمریکا بود به صورت غیرقانونی و متجاوزانه و جنایتکارانه مورد حمله اسرائیل جنایتکار قرار گرفت. میگم غیرقانونی چون بر اساس قوانین بین الملل حمله به هیچ کشوری مجاز نیست. Pada tanggal 13 Juni dini hari, rezim Zionis Israel melancarkan agresi dan serangan yang ilegal terhadap wilayah Republik Islam Iran. Agresi dan serangan yang ilegal dikarenakan dalam dan atau berdasarkan hukum dan tata tertib internasional. Agresi dengan dalih tersebut tidak dibenarkan dan tidak memiliki status hukum. و میگم متجاوزانه چون رژیم صهیونیستی در این اقدام مورد جنایت حمله به اماکن غیر نظامی و مردم بی‌دفاع در نیمه شب شد و به مراکز مسکونی، ساختمان‌های دولتی، زیرساخت‌های دفاعی، ترابری و تأسیسات هسته‌ای در شهرهای مختلف کشور حمله کرد و خساراتی وارد کرد. Saya menyebutkannya ini merupakan sebuah agresi yang dilakukan oleh pihak yang agresor, yaitu rezim Zionis Israel. Dia melakukan agresi terhadap negara kami, menyerang berbagai fasilitas sipil, rakyat yang tidak berdosa, fasilitas industri dari negara kami, berbagai perlengkapan dan juga situs aktivitas nuklir Iran dan juga infrastruktur lainnya. در این حمله خانواده ها، شهروندان غیر نظامی، زنان، کودکان و حتی نظامیان، فرماندهان نظامی که بر سر خدمت نبودند و حتی لباس نظامی بر تن نداشتند و در خواب بودند توسط رژیم صهیونیستی کشته شدند و به چند زیرساخت و اماکن اقتصادی حتی آسیب وارد شد. Dalam agresi ini, rezim Zionis telah menyerang keluarga dari bangsa Iran, telah menyerang kaum ibu, perempuan, dan anak-anak yang tidak berdosa. Masyarakat sipil dijadikan sasaran, bahkan beberapa komandan militer pada saat mereka tidak sedang bertugas, tidak sedang menggunakan seragam, sedang beristirahat di rumah masing-masing dijadikan sasaran oleh rezim brutal Israel. این حملات در شرایطی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران در فرایند مذاکرات هسته‌ای بود و مسیر دیپلماسی و گفتگو را در پیش گرفته بود. اکنون با شرایط رقم خورده ادامه مذاکرات هسته‌ای توجیه عقلانی ندارد و مقصر قطع مذاکرات رژیمی است که جنگ تجاوزکارانه خود را به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرد. Tentu saja negosiasi ini penyerangan ini dilakukan pada saat Iran sedang melakukan negosiasi dengan negara-negara dari Barat dan sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Tentu saja dalam kondisi seperti ini melanjutkan negosiasi tidak memiliki kedudukan rasional lagi dan ini merupakan sebuah hal yang tidak bisa dilanjutkan. جاودانه رژیم صهیونیستی به خاک ایران، جمهوری اسلامی ایران در راستای اصل دفاع از خود مجموعی از تدابیر از جمله پاسخ موشکی به مقرهای نظامی رژیم و متقابلا هم حمله به تأسیسات اقتصادی را اتخاذ و عملیاتی کرد. Saya mulai bacakannya dikarenakan saya ingin tepat. Azrimat dia. Setelah serangan agresif rezim Zionis terhadap wilayah kami,
Republik Islam Iran berdasarkan prinsip membela diri telah mengambil serangkaian langkah termasuk serangan balasan dengan rudal kepada markas militer rezim Zionis dan menargetkan fasilitas ekonomi mereka. پاسخ ایران هماهنگ و همسو با حملات رژیم صهیونیستی بوده است. یعنی شب اول که رژیم صهیونیستی به تأسیسات نظامی ما حمله کرد، فردای اون روز و همان شب جمهوری اسلامی ایران به تأسیسات نظامی رژیم صهیونیستی حمله کرد و از فردا که به تأسیسات اقتصادی حمله ور شد، جمهوری اسلامی ایران همسوی با او به تأسیسات اقتصادی رژیم صهیونیستی نیز متقابلا حملاتی را اتخاذ کرد. Aksi balasan dari Iran disesuaikan dan proporsional berdasarkan agresi yang dilakukan oleh rezim Zionis terhadap negara kami. Apabila mereka menyerang situs militer dan fasilitas militer negara kami, maka pembalasan kami adalah sama dan serupa terhadap fasilitas militer mereka. Mereka lanjutkan agresinya dan penyerangannya terhadap fasilitas ekonomi, kami melakukan pembalasan terhadap fasilitas dan situs ekonomi dari rezim Zionis, dan selalu kami menjaga proporsionalitas dari agresi, dari pembalasan agresi terhadap rezim ini. رژیم صهیونیستی به هیچ یک از قوانین بین المللی پایبند نبوده و نیست. رژیم صهیونیستی تنها کشوری است که تا الان به تمامی همسایگان خودش حمله کرده. در طول چند سال گذشته بیش از 20 جنگ بزرگ در منطقه به راه انداخته و حتی از خط قرمزهای بین المللی مثل حمله به تأسیسات هسته‌ای هم رد شده و به تأسیسات هسته‌ای ما هم حمله کرد. Rezim Zionis adalah rezim yang tidak pernah patuh dan bertanggung jawab terhadap tata tertib dan peraturan internasional. Kita lihat bersama bahwa rezim ini telah menyerang tetangga-tetangganya. Hampir semua dari tetangganya telah diserang, dan dalam tahun-tahun belakangan ini rezim ini setidaknya telah memulai 20 perang dengan negara-negara kawasan. Dan jika kami saksikan, rezim ini telah melewati batasan maupun garis-garis merah, yaitu tidak diperbolehkannya melakukan agresi terhadap fasilitas publik. رژیم صهیونیستی تجاوز نظامی خود را تحت عنوان دفاع پیشدستانه با هدف جلوگیری از تهدید قریب الوقوع ایران توجیه می‌کند. این در حالی است که چنین مفهومی در قاموس مفاهیم حقوق بین الملل و منشور ملل متحد پذیرفته نیست و نقض آشکار اصل منع توسل به زور در بند 4 ماده 2 منشور است و در این شرایط Rezim Zionis membenarkan serangan militernya dengan dalih pertahanan untuk mencegah dan melakukan pencegahan, pertahanan yang dilakukan untuk mencegah sebuah aksi selanjutan, dan klaim untuk mencegah ancaman yang segera terjadi. Namun konsep seperti ini tidak diterima dan tidak memiliki tempat dalam kerangka hukum internasional dan piagam PBB, serta merupakan pelanggaran jelas terhadap prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam pasal 2 piagam 4 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Republik Islam Iran tentu berdasarkan pasal 51 dari piagam PBB memiliki hak untuk membela diri. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده 51 منشور ملل متحد حق دفاع ذاتی از خود را دارد و به تعبیر دیگر حمله مسلحانه و غیرقانونی رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران حمله به کل منظومه سازمان ملل متحد و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی است و بر همین اساس شورای امنیت سازمان ملل مکلف به ورود به این موضوع با هدف توقف تجاوز است.
Tentu saya ulangi kembali, Republik Islam Iran berdasarkan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pasal nomor 51 memiliki hak untuk membela dirinya, dan tentu saja serangan yang terjadi terhadap Iran bukan hanya serangan terhadap negara kami, tetapi juga serangan terhadap seluruh sistem dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Untuk itu, Dewan Keamanan PBB wajib turun tangan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikan agresi ini. همچنین تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران را باید در تصویر بزرگتر و در ادامه قانونشکنی و هنجارشکنی 8 دهه‌ای این رژیم اشغالگر در اراضی فلسطین، غزه و لبنان دید که مبین نقض متمادی حقوق و هنجارهای بین‌المللی و منشور ملل متحد شامل حقوق بشردوستانه و حقوق بشر بوده است. جمهوری اسلامی ایران همواره در حفظ امنیت منطقه خلیج فارس تلاش کرده و این آبراه بین المللی را سعی کرده در امنیت و ثبات نگه داره، چرا که این آبراه برای اقتصاد جهانی و اقتصاد همه کشورهای دنیا تأثیر بسزایی دارد و بی‌ثباتی و ناامنی این آبراه بر اقتصاد کشورهای دیگر تأثیر می‌گذارد. Hal ini terjadi pada saat Republik Islam Iran selama ini melihat dan menganggap diri bertanggung jawab secara penuh terhadap keamanan lalu lintas di jalur lalu lintas internasional, khususnya di perairan internasional seperti di kawasan Teluk Persia, dan Iran selalu berkontribusi positif atas lancarnya arus lalu lintas di perairan internasional. و از این منظر نیز جامعه بین المللی باید هر چه زودتر اقدام متجاوزانه رژیم صهیونیستی را متوقف و این رژیم جنگ طلب را مجبور به جلوگیری از اقدامات بی‌ثبات سازش در منطقه بکند، چرا که اقدامات این رژیم نه تنها همسایگان و نه تنها منطقه بلکه کل جهان رو با خطر بی‌ثباتی و مشکلات اقتصادی مواجه کرده است. Dan untuk itu negara-negara dunia harus segera bertindak untuk menghentikan agresi jahat dan brutal yang dilakukan oleh rezim Zionis terhadap negara kami, dikarenakan ini merupakan hal dan penyerangan terhadap dunia internasional, dan kita semua akan merasakan akibat dari hal ilegal yang dilakukan oleh rezim ini, dan tentu ini terjadi dikarenakan ketidakstabilan yang dihasilkan oleh serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari Angkatan Bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel.
Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, Cina menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar Cina melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, Cina menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni.
Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari Angkatan Bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang.
Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, China menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar China melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, China menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari angkatan bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv.
Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, China menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar China melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, China menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas.
Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari Angkatan Bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan rajau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel.
Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan Besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, China menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar China melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, China menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari Angkatan Bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025.
Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, Cina menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar Cina melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, Cina menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari angkatan bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan.
Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan Besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup.
Sementara itu, China menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar China melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, China menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari Angkatan Bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara.
Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, China menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar China melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, China menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari angkatan bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar.
Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan rajau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, Cina menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar Cina melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, Cina menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang.
Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari Angkatan Bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran.
Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari Raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan Besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, China menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar China melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, China menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari angkatan bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis.
Akibatnya lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Qaul. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga berjarang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, Cina menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar Cina melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, Cina menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari angkatan bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran.
Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama.
Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, Cina menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar Cina melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, Cina menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari Angkatan Bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar.
Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, Cina menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar Cina melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, Cina menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari angkatan bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel.
Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan Besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, China menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar China melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, China menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni.
Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari Angkatan Bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang.
Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, Cina menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar Cina melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, Cina menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari Angkatan Bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik.
Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan rajau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, Cina menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar Cina melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, Cina menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas.
Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari Angkatan Bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan rajau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel.
Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan Besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, Cina menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar Cina melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, Cina menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari angkatan bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025.
Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, Cina menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar Cina melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, Cina menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari angkatan bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan.
Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup.
Sementara itu, China menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar China melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, China menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari Angkatan Bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara.
Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, Cina menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar Cina melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, Cina menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari angkatan bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar.
Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan Besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, China menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar China melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, China menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang.
Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari Angkatan Bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran.
Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari Raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, China menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar China melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, China menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari angkatan bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis.
Akibatnya lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qasam Koul. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan rajau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, Cina menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar Cina melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, Cina menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari Angkatan Bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran.
Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama.
Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan Besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, Cina menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar Cina melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, Cina menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari angkatan bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar.
Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan Besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, China menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar China melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, China menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari angkatan bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel.
Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, Cina menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar Cina melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, Cina menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni.
Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi baut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari Angkatan Bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang.
Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, Cina menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar Cina melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, Cina menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari angkatan bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv.
Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan Besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, China menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar China melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, China menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas.
Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari Angkatan Bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel.
Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, China menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar China melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, China menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari angkatan bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan rajau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025.
Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, Cina menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar Cina melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, Cina menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari angkatan bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan.
Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan Besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup.
Sementara itu, China menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar China melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, China menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari angkatan bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara.
Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, Cina menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar Cina melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, Cina menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari angkatan bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar.
Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, Cina menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar Cina melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, Cina menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang.
Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari Angkatan Bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan rajau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran.
Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari Raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan Besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, China menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar China melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, China menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari angkatan bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis.
Akibatnya lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga berjarang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan rajau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan Besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, Cina menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar Cina melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, Cina menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari Angkatan Bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran.
Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama.
Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, Cina menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar Cina melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, Cina menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari angkatan bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan rajau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar.
Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, Cina menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar Cina melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, Cina menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari angkatan bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel.
Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan Besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, China menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar China melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, China menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni.
Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari angkatan bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang.
Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, Cina menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar Cina melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, Cina menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari Angkatan Bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv.
Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan rajau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, Cina menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar Cina melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, Cina menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas.
Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari Angkatan Bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan rajau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel.
Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan Besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, China menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar China melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, China menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari angkatan bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan. Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025.
Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup. Sementara itu, Cina menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar Cina melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, Cina menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat kaki dari wilayah konflik. Perlu diketahui, pasukan Zionis meluncurkan operasi Rising Lion untuk menghantam infrastruktur nuklir dan tokoh militer Iran sejak Jumat 13 Juni. Sebagai balasan, Iran menggencarkan operasi maut ke wilayah pendudukan Israel. Serangan saling balas itu menyebabkan kerugian besar termasuk kehancuran infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Meski demikian, situasi ini membuat kekhawatiran internasional kian meningkat. Serangan rudal balasan Iran yang menghujani wilayah Israel membuat negeri Zionis tercengang. Hal itu lantaran Israel tak menyangka Teheran memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan serangan rudal berkelanjutan dari Iran membuktikan kemampuannya untuk bangkit meskipun para komandan telah tewas. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Quincy Institute Trita Parsi pada Senin 16 Juni. Menurut Parsi, Israel meremehkan kapasitas Iran untuk bangkit setelah kehilangan para pemimpin militernya. Awalnya Israel meyakini telah menggoyahkan struktur komando Iran, namun serangan balasan dari angkatan bersenjata Iran justru membuyarkan asumsi tersebut. Iran terbukti mampu meluncurkan rentetan rudal yang menembus sistem pertahanan udara milik Israel. Selain itu, sistem pertahanan berlapis milik Israel dikabarkan gagal menahan gempuran pejuang Iran. Sementara itu, militer Israel mengklaim lebih banyak rudal telah ditembakkan oleh Iran ke wilayah mereka. Meski demikian, situasi ini memaksa pasukan Zionis mengeluarkan perintah kepada warga untuk segera masuk ke tempat perlindungan.
Sebuah rudal Iran dikabarkan kembali menghantam kilang minyak di kota pesisir Haifa, Israel pada Senin 16 Juni hingga menewaskan 3 orang. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Akibatnya mengalami kerusakan parah pada fasilitas vital tersebut. Dilaporkan Iran meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone ke berbagai kota Israel hingga menimbulkan kehancuran dan kebakaran. Sejumlah rudal dikabarkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Adapun total 11 warga Israel tewas dalam serangan terbaru pada Senin 16 Juni malam. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Iran melaporkan sedikitnya 224 warganya tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel sebelumnya menargetkan fasilitas nuklir dan militer di Iran, termasuk wilayah permukiman dan depot bahan bakar. Bahkan militer Israel mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur rudal Iran setelah gelombang serangan. Namun Iran tetap menunjukkan kekuatan militernya melalui serangan balasan rudal balistik. Hal itu dinilai sulit dicegah dan terkoordinasi dengan baik, bahkan mampu menghantam pusat komando militer Israel di Tel Aviv. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dikabarkan turut membantu Iran dalam menghancurkan target strategis yang disebut sebagai otak militer Israel. Hal itu melalui koordinasi intelijen dan dukungan operasi bersama yang semakin memperkuat poros perlawanan terhadap Tel Aviv. Rudal yang diluncurkan oleh pejuang Al-Qassam dan Iran saling bersautan di langit Israel. Pejuang Al-Qassam dilaporkan telah menyerang unit infanteri Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di jalur Gaza Selatan. Selain itu, operasi tersebut dilakukan bersama Brigade Al-Quds Gerakan Jihad Islam Palestina. Serangan itu menggunakan rudal anti-personel hingga menyebabkan sejumlah korban dari pihak Zionis. Akibatnya, lebih dari 10 tentara Israel dilaporkan tertembak oleh penembak runduk dengan senapan Qassam Gold. Dikutip dari Palestine Chronicle, pejuang Al-Qassam juga menyerang kendaraan lapis baja dan tank Merkava Israel dengan ranjau dan bom bunuh diri pada Senin 16 Juni 2025. Sementara itu, pejuang Al-Quds juga meluncurkan ratusan mortir ke arah tentara dan kendaraan Israel di wilayah utara Khan Yunis. Bahkan pejuang perlawanan terlibat pertempuran jarak dekat dengan tentara Israel di wilayah timur Sejaya. Di tengah gempuran rudal Iran, pemukim Israel dilaporkan melarikan diri ke wilayah Siprus menggunakan kapal pesiar. Dengan penerbangan yang masih ditangguhkan, banyak pemukim Zionis memilih kabur melalui jalur laut. Hal itu memicu gelombang evakuasi secara diam-diam dari wilayah Israel akibat ketakutan dan lumpuhnya jalur udara. Dikutip dari Al-Bayadin, pada Selasa 17 Juni, setiap kapal pesiar membawa 10 penumpang dalam upaya pelarian yang disusun secara pribadi. Kapal pesiar dikabarkan diberangkatkan dari Marina di Herzliya, Haifa, dan Askalan menuju Siprus sebelum melanjutkan ke lokasi tujuan. Pelabuhan Marina Herzliya bahkan disebut menjadi tempat keberangkatan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan biaya evakuasi laut melonjak tinggi dengan tarif berkisar 2.500 hingga 600 shekel per orang. Sementara itu, pemukim mengaku tak punya pilihan lain selain membayar ribuan dolar untuk meninggalkan wilayah pendudukan, mengingat eskalasi serangan ratusan rudal Iran yang semakin intensif. Ketegangan antara Iran dan Israel kian memuncak setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas militer dan nuklir Iran pada Jumat 13 Juni. Iran merespon dengan meluncurkan rentetan rudal dan drone ke wilayah pasukan Zionis. Insiden ini menandai babak baru dalam konflik berkepanjangan yang kini terbuka menjadi perang antara Israel dan Iran. Di tengah eskalasi ini, sosok putra mahkota Iran Reza Pahlavi kembali mencuat ke publik. Putra dari raja terakhir Iran ini dikenal sebagai oposisi vokal terhadap rezim Republik Iran dan memiliki kedekatan dengan Israel. Pada era monarki, Iran dan Israel pernah menjalin hubungan erat sebagai sekutu. Sosok Reza Pahlavi yang kini bermukim di Amerika Serikat kerap menyerukan pemulihan hubungan damai antara Iran dan Israel. 2 tahun lalu ia mengunjungi Israel dan menjadi tamu kehormatan dalam peringatan kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Reza menyuarakan harapan agar kedua negara dapat membangun kerjasama. Meskipun aktif bersuara, Reza Pahlavi dinilai kurang relevan bagi masyarakat Iran lantaran saat ini tak pernah menjabat posisi resmi. Namun ia tetap aktif di media sosial hingga berusaha membangun citra sebagai pemimpin alternatif bagi masa depan Iran. Kedutaan besar Cina di Israel mendesak seluruh warganya untuk segera meninggalkan negara Zionis melalui jalur darat. Imbauan itu muncul buntut situasi keamanan semakin memburuk sementara wilayah udara Israel masih ditutup.
Sementara itu, China menyarankan warganya menyeberang ke negara tetangga, khususnya menuju Yordania. Dikutip dari Tribun News, informasi itu disampaikan Kedutaan Besar China melalui WeChat pada Selasa 17 Juni. Sebagai informasi, China menjadi salah satu negara pertama yang mengimbau warganya untuk segera angkat